Allah, bahkan aku akan kabulkan. Kalau dia minta, aku kabulkan. Cuma syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau aku minta, makanya ada orang yang kelihatan hidupnya itu nggak susah. Sebetulnya bukan karena nggak susah, saking dekatnya dengan Allah, sebelum minta dipenuhi fasilitasnya. Itu ada yang begitu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'adati i'tikaf wa 'ala alihi wa dzurriyyatihi wa ba'd. Hadirin sekalian jemaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai dengan malam ini, malam ke-23, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik siam yang kita tunaikan, qiyam yang telah ditunaikan pula, dan amalan-amalan yang menyertainya. Tadi siang saya sampaikan setidaknya ada 5 bagian yang kita fokuskan dalam Ramadan ini. 5 aja konsen. 1 amalan siang, ingat ya, 2 amalan malam, 3, 4, 5 menyertai siang dan malam. Yang amalan siang disebut dengan apa tadi? Siang, dimulai dari fajar, kemudian berbuka di waktu maghrib. Dalilnya Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183, siamnya waktunya di ayat 187. Kemudian kemuliaannya kalau benar ditunaikan maka akan menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amalan malamnya disebut dengan qiyam. Tadi yang baru ditunaikan. Salatnya disebut salatul lail. Cara penunaian rukun dan syaratnya disebut dengan qiyam. Sifatnya disebut dengan apa? Tarawih. Nah, yang menyertai siang dan malam, ada yang pertama itu amalan harta. Oke? Amalan apa? Harta. Harta itu sifatnya material. Jadi bisa sekarang dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk makanan, bentuk pakaian. Dan itu dimotivasi oleh Nabi SAW karena Ramadan ini kelipatannya lebih dari hari biasa. Jadi amalan harta ini kalau hari biasa standar paling ringannya 700 kali, paling ringan. Jadi bukan patokannya 700, bukan. Tapi paling standarnya 700. Jadi amal biasa yang tidak melibatkan harta itu 10. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Tadi solat misalnya. Solat kan nggak melibatkan harta. Ada orang solat bayar? Nggak ada kan ya? Baik. Nah, solat itu amalan fisik. Sekali solat itu mendapatkan 10 kebaikan. Kalau jamaah 27. Jadi 27 kali 10. Kalau dilakukan di masjid dapat 25 lagi. Nanti di hadis Muslim jarak 1, kedua, ketiga, keempat masing-masing 500 tahun. Jadi hitungannya bukan 1, 2, 3 terlalu kecil. 1, kedua 500 tahun. 2, ketiga 500 tahun. Nanti tampaknya saat di akhirat. Kalau pahala itu bicaranya akhirat bukan dunia. Ya, kalau dunia itu keberkahannya. Kalau pahala di akhirat ditampakkan saat akan meninggal. Nah, jadi kalau pengen cepat lihat ya nggak apa-apa. Ya. Cuman kalau belum waktunya nggak akan terjadi. Nanti saat sakaratul maut ditampakkan sesuai kebiasaan. Ya. Siapa yang melakukan perbuatan yang bernilai pahala? Perbuatan bernilai pahala disebut hasanah namanya. Ya kan? Nanti hasanah itu kalau dikerjakan di dunia ditampakkan di akhirat. Karena itu kita sering berdoa supaya dunianya jadi hasanah, di akhirat muncul hasanahnya. Ya, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, salat itu disebut hasanah. Salat itu hasanah. Di saat dikerjakan di dunia, dituliskan pahalanya, di akhirat ditampakkan saat dihisab. Dari mana taunya? Quran surah 11, Hud, ayat 114.
Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi semua jenis salat namanya hasanah. Itu amalan fisik. Nah, kalau sudah amalan harta, standarnya berubah dari 10 jadi 700. Nah, karena kalau sholat amalan fisik semua bisa mengerjakan. Yang tak ada harta pun bisa sholat. Bahkan mengikat wajib. Ya kan? Jadi sama semua. Tapi kalau sudah menggunakan harta, bahkan yang punya harta pun belum tentu mau mengeluarkan hartanya. Apa dikira wajib zakat mau keluar zakatnya? Belum tentu. Apalagi infak. Ya. Dan kalau sudah semakin banyak, biasanya kalau jarang atau sedikit infaknya. Makanya ada rumus dari para ulama, kalau masih sedikit, rajin-rajin berinfak. Karena kalau sudah banyak, belum tentu mau dibagi. Coba begini, punya teman ya, punya uang 1.000, dibagi 2 mau nggak? 500. Mau. Ya, kalau sedang jalan nih, mau beli makan, ada 10.000, kita bagi 2 lah. Saya 5.000, kamu 5.000. Tapi kalau sudah dapat 1 miliar, mau nggak dibagi 2? Hah? Nah, itulah manusia. Lebih banyak cenderung sedikit berbaginya. Ya, padahal kan sama-sama setengah kan? Ya kan? Nah, jadi harta itu nggak mudah dikeluarkan. Karena itu orang yang mampu beribadah lewat harta, lipat gandanya lebih daripada amalan fisik. Langsung 700 paling sedikitnya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Tadi dibacakan ya? Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Jadi standarnya kalau keluar 1 rupiah kalikan 7 ambatat 7 sanabil kali 100 berapa? 700. Nah, 700 itu bukan amalan akhir, bukan pahala akhir, itu standar. Semakin berhitung, diberikan sesuai hitungan. Alhamdulillah, saya infak hari ini 1.000, dapat 700.000, dikasih 700.000. Tapi kalau tidak berhitung, ayatnya belum selesai. Kalau tidak berhitung, wallahu yudha'ifu liman yasha, maka Allah melipat gandakan tanpa hitungan. Bagi siapa yang dikehendaki. Salat juga begitu. Kalau ngitung jamaah lumayan dapat 27, dikasih 27. Tapi kalau nggak berhitung, dilipat gandakan, apalagi Ramadan. Nah, amalan harta saat di Ramadan itu, lipat gandanya lebih daripada 27, lebih daripada 100, lebih daripada 700. Jadi kalau hari biasa 700, Ramadan dilipat gandakan lagi. Karena itu Nabi senantiasa memberikan pesan. Sekalipun cuma 1 kurma, kan pas buka tuh dapat kurma beberapa ya, nah, ambil dulu tuh supaya jadi hak milik. Setelah itu bagi sama teman. Itu rumus cepat ya. Rumus-rumus olah-olahan tuh begitu tuh. Ya. Kan kalau sudah diambil jadi hak milik kan? Nah, bagi sama teman 1. Ya kan? Di sini kan nggak ada kotak infak karena wakaf semua. Ya. Atau minuman walaupun cuma sehirup. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih demikian. Kalau hal-hal yang sifatnya materi itu tidak mudah dikeluarkan. Jadi baik siang ataupun malam. Nah, kalau siang nggak bisa bagi makanan, ya haram hukumnya disuruh buka siang ya, dibagi tidak. Kalau siang silahkan ada pakaian misalnya, ada apa bentuknya. Malam berbagi makanan atau menjelang buka, menjelang sahur, itu tinggi sekali pahalanya. Keempat ya, 1 siam, 2 qiyam, 3 amalan harta, amalul mal. Yang keempat Quran. Orang yang tidak bisa berinteraksi dengan Quran saat Ramadan seakan-akan tidak mendapati Ramadan secara sempurna. Karena di Al-Quran Ramadan sendiri disebut bulan Quran. Nah, itu langsung praktek tuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Nah ya. Baik. Quran surah ke-2 ayat 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Saking pentingnya Quran, langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu paling sedikit selama Ramadan khatam Quran 1 kali. Untuk menunjukkan interaksi. Ya. Nanti ukurannya itu ukuran banyak. Banyak jadi relatif. Kalau sebelum Ramadan nggak pernah ngaji,
Ya, selama Ramadan dapat 1 lembar, banyak kan ya untuk orang itu. Nanti masing-masing berbeda-beda. Tapi berkahnya luar biasa. Jadi interaksi dengan Quran itu membuat jiwa lebih sehat, hati lebih tenang, fisik lebih kuat. Di akhir-akhir hidupnya Rasulullah 2 kali khatam Al-Quran. Baiknya, bisa sebetulnya Nabi khatam berkali-kali bisa, ratusan kali bisa. Oh, Nabi kok. Nah, tapi kenapa mencontohkan sekali supaya tidak memberatkan umat? Yang penting ada interaksi dengan apa? Al-Quran. Imam Syafi'i itu selama Ramadan 60 kali. Jadi sekali siang, sekali malam. Sekali siang, sekali malam. 2 kali dalam sehari. Ya. Baik, yang kelima, doa. Baik di siang ataupun di malam hari. Perbanyak doa. Ini waktu mustajab sekarang ini. Ya, waktu-waktunya doa cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta. Nah, saya berikan beberapa waktu yang mustajab di waktu Ramadan. 1, saat berbuka. Ya. Berbuka, bukan barbuka. Barbuka main kendang, tak ya. Saat berbuka. Apa dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya cepat dikabul. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. 2, as-shaima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Ya. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Nah, orang puasa itu sampai buka itu mustajab doanya. Sampai buka, puncaknya saat buka. Hadis kuncinya berbunyi begini. Ya. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang puasa itu kata Allah aku istimewakan karena dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya dilakukan karena aku. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Orang yang puasa ditunaikan ikhlas karena aku kata Allah, maka aku akan berikan berlipat-lipat balasan kepadanya. Nah, balasan di dunianya itu berupa pengabulan doa. Cepat dikabulkan. Ya. Gini. Kalau Anda punya asisten rumah tangga di rumah, diatur jam kerja. Atau teman-teman nih di sini nih, Pak Daniel ngawasin nih. Jam kerja jam 8, berhenti jam 4. Ada yang jam kerja jam 6 udah kerja. Tuh. Sampai jam 6 lagi. Kira-kira nilainya plus atau enggak? Plus. Terus dia datang misalnya. Pak, mohon maaf Pak, saya mau kasbon Pak. Enggak banyak. 500.000 anak saya mau daftar sekolah. Kira-kira kalau kita mendapati yang demikian, kemudian posisi kita punya lebih daripada itu, diutangin atau dihadiahkan? Hadiahkan. Nggak usah minjem nih 1 juta. Kenapa? Karena dia melakukan lebih daripada yang standar. Ada orang biasa makan, biasa minum, tiba-tiba dia puasa karena Allah. Maka kata Allah jawabannya apa? Ya, apapun yang dia minta aku berikan. Nah, itu puncaknya saat buka. Jadi kalau lagi buka itu, jangan semua difokuskan pada bukaan. Kumpulin semua, mana ini pop mie, ini buah, kumpulin semua tuh. Ya. Dan ingat, doa Allahumma lakas sumtu dan dhahabat dhama itu doa pengantar, itu bukan doa pokok. Itu doa pengantar. Ya, jadi kita kayak mau nagih sesuatu tapi dengan cara yang halus. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah, engkau perintahkan aku puasa sekarang. Engkau perintahkan aku beriman ya Allah. Engkau berikan aku rezeki untuk buka, aku buka sekarang. Dan dengan rahmatmu, aku minta kepadamu. Nah, antum mau minta apa? Sayangnya antum gak minta, malah langsung makan. Kan? Sama dengan dhahabat dhama itu begitu. Dhahabat dhama wabtallatil ruku wa thabatal ajru. Insyaallah, ya Allah, hilang nih haus. Ya kan? Basah tenggorokan. Tetaplah pemberianmu saat ini. Apa yang diberikan? Kalau antum nggak minta ya nggak diberi. Lah kan? Makanya kalau sudah buka itu doa yang tadi batalkan sejenak langsung doa.
Minta apa aja. Ya, minta. Yang baik-baik, jangan yang aneh-aneh. Ya, minta yang maslahat dunia dan akhirat. Nggak apa-apa, minta rezeki, minta. Nggak apa-apa. Minta lunasi utang, minta. Nggak apa-apa, minta aja. Minta, nanti lihat bagaimana hasilnya. Tapi puasanya mesti benar. Ya, aus. Wah, kumur-kumur, biar seger. Pakai sirup kumur-kumurnya. Batal. Wudhu pakai sirup. Yang benar puasanya, tahan yang betul. Sholatnya jangan tinggal, baca Quran, doa dikabul itu. Karena sudah rumus. Nah, itu ada di Al-Baqarah ayat 186 dan itu paket puasa. Berdoa itu paket puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah itu diisyaratkan sepanjang Ramadan pasti banyak hambaku yang datang kepadaku. Motifnya apa? Di antaranya berdoa. Minta sesuatu. Sampaikan Muhammad SAW pada mereka. Optimis. Kata Allah, bahkan aku akan kabulkan. Kalau dia minta, aku kabulkan. Cuma syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau aku minta, respon juga. Jangan kita minta pengen cepat dijawab, Allah minta nggak dijawab-jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, baru adzan. Nah, dipanggil 435, bangun 534. Tuh kan? Ya. Jadi sesuai dipanggil, seperti itu dijawab. Jadi kalau kita dipanggil langsung cepat, saat kita manggil Allah, cepat dijawab. Gitu. Sebelum dipanggil, udah siap-siap. Subuh 4.38 nih. Jam 3 kita sudah bangun. Sholat dulu, sahur. Itu sebelum kita minta, dikabul sebelum minta. Makanya ada orang yang kelihatan hidupnya itu nggak susah. Sebetulnya bukan karena nggak susah, saking dekatnya dengan Allah sebelum minta dipenuhi fasilitasnya. Itu ada yang begitu. Dipanggil jawab, minta baru dijawab. Dipanggil nggak jawab-jawab, minta, ya mungkin terlambat. Ya, sampai nanti punya kedekatan dengan Allah. Jelas sampai sini? Nah, jadi 5 amalan itu silahkan optimalkan. 1 apa? Siam. 2, qiyam. 3, amalan harta. 4, Al-Quran. 5 apa? Doa. Doa nanti jenisnya banyak. Ada. Kalau doa permintaan taubat berarti istighfar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Nah, itu buat malam. Buat malam. Ya, nanti ada doa minta ilmu, doa minta rizki, doa minta kelapangan, doa minta dipertemukan dengan jodoh yang salih, salihah dan sebagainya. Macam-macam.